Sari Halida dan teman Saya Robi Rahman. Kami dari SMK Negeri 1 Geger Bitung. Kami perwakilan dari kelas 10 multimedia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara merakit sebuah personal komputer. Sebelum kita mulai merakit, kami harap kita semua bisa memahaminya dan lebih mengetahui tentang pengetahuan tentang komputer. Pertama di sini saya akan menerangkan tentang bahan dan alat yang digunakan untuk merakit sebuah komputer. Pertama di sini ada power supply, ada hard disk, dan juga CD-ROM. Lalu ada sebuah motherboard, ada kabel ATA dan SATA, ada RAM atau memori, ada LAN card, dan juga alat seperti obeng, min dan plus, touchpad, dan juga tang. Oke, sekarang kita mulai merakit. Pertama kita akan memasang power supply. Power supply merupakan komponen penyuplai tegangan terhadap semua komponen di dalam PC. Cara kerjanya adalah power supply mengubah tegangan AC menjadi DC. Di sini kemudian ia menyuplai semua tenaga kepada semua komputer yang ada dalam PC tersebut. Dalam pemasangan power supply harus diperhatikan letak yang sesuai dengan casing. Tidak lupa juga dikencangkan menggunakan skrup supaya ia tidak lepas. Selanjutnya kita akan memasang CD-ROM. CD-ROM merupakan komponen yang digunakan untuk membaca data yang melalui CD atau compact disk yang dimasukkan ke dalam CD-ROM tersebut. Dalam pemasangannya kita juga harus memperhatikan posisi yang sesuai dengan casing. Juga dikencangkan menggunakan skrup agar tidak goyang. Selanjutnya kita akan memasang hard disk. Hard disk merupakan komponen penyimpanan data sementara yang digunakan dalam komputer. Ketika memasangnya kita harus melihat letak supaya tidak salah. Juga dikencangkan menggunakan skrup. Lalu kita akan memasang motherboard. Dan kita harus melihat posisi dari back panel. Motherboard merupakan papan sissped utama yang digunakan dalam komputer. Di sini motherboard mempunyai beberapa slot dan port yang digunakan untuk memasang beberapa komponen. Di dalam motherboard terdapat beberapa soket, yaitu ada soket prosesor, yakni tempat meletakkan prosesor. Prosesor terdiri dari dua jenis struktur, yaitu CU atau control unit dan juga ALU atau arithmetical logical unit. Kemudian ada soket RAM. Di sini soket RAM digunakan untuk memasang RAM atau memori. Kemudian ada soket slot PCI dan juga ada port power dan ada back panel. Di sini terdapat beberapa port, yaitu port PS2, paralel, serial, juga ada USB port dan audio port. Dalam pemasangan motherboard, kita juga harus memperhatikan posisi yang sesuai dengan casing.
Selanjutnya kita akan memasang RAM di RAM motherboard. atau Random Access Memory merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan memproses data sementara. Ketika memasang RAM, kita harus memperhatikan letak dan posisinya supaya RAM tidak patah. Kemudian kita akan memasang LAN card. LAN card digunakan supaya kita bisa menghubungkan komputer ke internet. Dalam memasangnya kita juga harus hati-hati dan memperhatikan letak yang sesuai, juga dikencangkan menggunakan skru. Selanjutnya kita akan memasang kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan CD-ROM ke motherboard. Di sini dalam pemasangannya kita harus memperhatikan lubang-lubang yang ada pada kabel dan sesuai dengan yang ada pada CD-ROM. Lalu kita akan memasang kabel ATA untuk menghubungkan hard disk dengan motherboard. Seperti halnya kabel SATA, kita juga harus memperhatikan lubang pada kabel yang disesuaikan dengan motherboard. Lalu kita akan memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Dan juga kabel power ke CD-ROM. Ini juga disesuaikan dengan keadaan CD-ROM dan juga lubang pada kabel. Lalu juga power ke hard disk. Kita harus memperhatikan letak dan posisinya. Selanjutnya power ke motherboard dan juga fan pendingin prosesor. Di sini fan pendingin berfungsi sebagai penetralisir sirkulasi udara yang ada di motherboard. Kemudian kita akan memasang kabel background panel yang terletak di depan. Di sini ada power LED, reset SW, power SW dan juga HDD LED. Dalam pemasangannya kita harus memperhatikan letak yang benar, karena jika salah satu kabel tidak terpasang dengan sesuai, maka PC ini tidak akan menyala atau berfungsi dengan seutuhnya. Jika kita tidak tahu arah atau tempat untuk memasang kabel-kabel ini, maka kita bisa melihat peta yang ada pada motherboard. Setelah semua terpasang, selanjutnya kita akan memasangkan tutup casing. Kita juga harus memperhatikan casing dan memasang tutupnya dengan sesuai.
sesuai tempatnya. Dan kita Kemudian akan mengencangkannya mengencangkannya dengan skru. supaya tidak terlepas saat dipakai. Usahakan skru dipasang dengan benar agar tidak lepas. Oke, setelah semuanya terpasang dan CPU ini pun bisa kita gunakan.